Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan untuk bisa berkumpul dan berada di pelajaran kali ini. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Sebelum memulai, saya absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Masih Tanurmila? Hadir, Bu. Akila Salsabila? Hadir, Bu. Oh ya, Bila semuanya hadir, nggak ada yang sakit ya? Ya. Ada yang belum dipanggil, Bu. Siapa? Oh, mungkin itu Bayar. Jadi nggak masuk absen. Materi kali ini adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Yang pertama, perdagangan. Pada taraf permulaan saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim Arab antara Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Pada masa itu, perdagangan Islam yang datang ke Indonesia semakin banyak, sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pejlokan atau perkampungan Arab. Dan di tempat ini mereka berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya adalah melalui sosial. Pendekatan lain yang sangat berpengaruh pada perkembangan agama Islam adalah sosial budaya. Seperti contoh sosial budaya adalah perkawinan antara Raja Brawijaya beragama Hindu dengan Putri Campaka beragama Islam. Hasil dari perkawinan ini melahirkan salah satu pendiri kerajaan Demak, yaitu Raden Fata. Struktur sosial ini dimanfaatkan oleh para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Sebab jika raja-raja atau kaum bangsawan lebih dahulu masuk ke agama Islam, maka dengan sendirinya rakyatnya akan mengikuti jejak-jejaknya. Yang selanjutnya adalah pengajaran. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah sarau, daya, dan pesantren. Di tempat itu semua anak diajarkan tentang agama Islam, dan setelah selesai dari pesantren kemudian disebarluaskan pada masyarakat ilmu yang didapat dalam pesantren tersebut. Dan dalam penyebaran Islam ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, Arab, dan Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Pada teori tersebut Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Chauffeur dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam ke Nusantara bukan dari Arab tapi dari Gujarat, India. Yang kedua, Islam dari Arab. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad 7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional, bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran. Selanjutnya, Islam datang dari Persia. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Dalam buku sejarah Islam Nusantara 2015 karya Michel Lavan,
sejak awal Masehi, para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana dan berjolak India dan mendapatkan keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Dari arah lain memiliki laporan-laporan berbahasa Arab mengenai berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan-pelabuhan di Cina Selatan dengan titik tumpu di Selat Malaka. Di sana para kapten menunggu perubahan angin musim untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan atau bulan-bulan. Jadi Islam masuk itu melalui tiga jalan. Ada melalui perdagangan, sosial, dan melalui pengajaran. Kemudian di dalamnya ada 3 teori. Teori Islam dari Barat, Islam dari Arab, dan Islam dari Persia. Selanjutnya ada game. Nanti ini putar sambil nyanyi lagu Indonesia Raya, yang berhenti dapat pertanyaan dari saya. Nanti gak sampai selesai. Ayo semuanya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku. Yang dapat Hania. Ya. Sebutkan 3 teori dalam masuknya Islam di Nusantara. Jarak, Persia, terus apa satunya? Arab. Tepuk tangan kembali. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya bisa memahami dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.